Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ofianti, NIM 18221944, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS mata kuliah Hukum Konstitusi. Yang pertama itu jelaskan pengertian konstitusi menurut para ahli. Menurut Jimli Asidiki, konstitusi adalah undang-undang dasar yang dalam hierarki hukum memiliki kedudukan paling tinggi dan bersifat fundamental, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengannya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tentang Piagam Madinah sebagai konstitusi. Konstitusi Madinah merupakan terjemahan dari kata Sahifah al-Madinah, yaitu pasal-pasal tertulis yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengikat dan mengatur masyarakat Madinah secara keseluruhan tanpa membedakan agama, suku, ataupun ras. Piagam Madinah adalah konstitusi negara Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik Islam. Tepatnya sekitar tahun 622 Masehi. Piagam ini adalah piagam tertulis pertama. Piagam ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW dan wakil-wakil penduduk kota Madinah. Tidak lama setelah beliau hijrah dari Madinah ke Yathrib. Penilaian Piagam Madinah sebagai konstitusi pernah dikemukakan oleh Hamilton Alexander Roscom Gibb, mantan guru besar bahasa Arab di Oxford University, bahwa Piagam Madinah adalah hasil pemikiran yang cerdas dan inisiatif dari Nabi Muhammad SAW dan bukanlah wahyu. Oleh karena itu, sifat konstitusinya dapat diubah dan diamandemen. Dengan kata lain, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin yang mempunyai perhatian yang sangat besar untuk menstabilkan masyarakat Madinah yang multi-etnis dengan mencetuskan konstitusi. Konstitusi yang dimaksud adalah Piagam Madinah. Pertanyaan ketiga, jelaskan klasifikasi konstitusi. Klasifikasi konstitusi ini yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi. Yang keempat, konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Yang kelima, konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Yang keempat, jelaskan bentuk negara. Jawabannya, bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis jika negara atau peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Pertanyaan terakhir, kemukakanlah pendapat Anda tentang konstitusi hari ini. Menurut saya, konstitusi tidak berjalan dengan baik dan banyaknya penyelewengan yang terjadi baik pemerintahan maupun pejabat negara yang saya rasa masih belum bekerja sepenuhnya untuk rakyatnya dan masih terjadi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada realitasnya, demokrasi hanya menjadi topeng untuk kapitalis yang terjadi. Anehnya, hukum di Indonesia saat ini dan penegak hukum yang sangat memprihatinkan bagi rakyat Indonesia keserakahan para oknum penegak hukum dengan menjadikan hukum sebagai ladang uang yang dimana hukum yang tajam ke bawah dan dapat dibeli dengan mudahnya. Dan yang memiliki banyak uang dan tingginya jabatan pasti akan aman dan bebas walaupun melakukan kesalahan atau perbuatan yang merugikan atau melanggar negara. Para masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki banyak uang maupun jabatan hanya pasrah jika terlibat dalam kasus hukum. Keadilan bagi wong cilik yang masih dipertanyakan, dan tidak lupa maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat yang terjadi di negara ini yang penanganannya masih belum maksimal, di mana penegak hukum mengenai korupsi yang terasa tidak adil. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.